Jadi waktu masih mengampu mata kuliah matematika itu menjadi punya pengalaman untuk membuat media. Saya kira nanti pengalaman yang sama bisa dikonversi pada matkul manajemen ya Bu ya. Paling memilih topik mana yang kira-kira menarik untuk disediakan medianya gitu ya Bu Faiza ya. Ya. Tidak harus YouTube Bu, karena memang banyak media lain. Boleh dengan misalnya film animasi atau apapun, tapi tidak harus YouTube gitu ya, bentuknya ya. Iya. Baik Bu. Ada arahnya ke kerjasama, kan manajemen kan kerjasama. Iya. Oke. Kalau matematik gampang Pak. Iya. Gak kepegang. Kalau manajemen agak berlapis pikirannya ya. agak pasti gitu, jadi rawan remang gitu. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Bu Faiza. Insya Allah saya ingatkan lagi semuanya bahwa secara waktu proses kreatif untuk menghasilkan media yang dimaksud, yaitu media interaktif itu kalau nggak salah 3 hari maksimal. Insya Allah kita sudah bayangkan saat ini dalam 3 hari kita akan menyiapkan media yang mana. Saya ulang lagi untuk misalnya kasus Pak Robi dan Pak Ahmadin yang memang sudah sangat banyak dan biasa membuat YouTube. Saya kira bisa memilih salah satu yang benar-benar relevan dengan topik bahan ajar yang selama ini diambil, terutama yang RPS-nya sudah dibuat kemarin nih kira-kira ya. Ada insyaallah. Insyaallah. Baik Pak Wawan, ini monggo Pak Wawan. Filsafat ini seperti apa, penasaran Pak Wawan ya? Pak Wawan sepertinya masih belum ada ya Pak Wawan ya? Kayaknya masih di toilet ya. Masih di toilet kayaknya. Masih bikin kopi kayaknya. bikin kopi. Monggo yang lain, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin. Mbak Mupida itu kayaknya udah siap tuh. Ya, Bu Putri atau Bu Nurdiana. Mbak Mupida itu namanya tuh masih belum real. Ya, monggo. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau untuk media pembelajaran tuh skillnya belum pro, Pak Kiai Arif. Skillnya masih pemula. Tapi saya pernah bergabung di salah satu perusahaan startup untuk membuat atau memproduksi bahan ajar yang bentuknya itu semacam video pembelajaran include dengan summary note atau resume dan juga semacam quiz yang quiz yang sebagai bahan evaluasi yang tersusun secara sistematis gitu. Jadi pengalaman di startup tersebut membuka cakrawala baru terkait bagaimana pembelajaran efisien yang komprehensif gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan PPT, tapi PPT-nya itu bukan hanya sekedar kayak kata-kata gitu ya. Kemudian kita dari PPT tersebut kita nanti akan melakukan recording, di mana recording tersebut baru diolah kembali oleh perusahaan tersebut. Hanya saja memang karena salah satu kontrak yang saya tanda tangani bahwa produksi yang dihasilkan dari kontrak tersebut merupakan hak penuh dari perusahaan tersebut, maka kemudian saya tidak bisa mengakses video itu gitu. Tetapi saya pernah meminta untuk melihat gimana sih media pembelajaran yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut gitu ya saat mengontrak saya gitu, sehingga hasilnya kayak gini gitu. Sebetulnya kalau kata orang perusahaannya bagus gitu, alhamdulillah saya sudah dikontrak berkali-kali gitu dan menghasilkan cuan yang lumayan lah gitu. Tapi Pak Kiai. Tapi sebetulnya kalau saya dengerin sendiri tuh saya kayak nggak pede gitu Pak Kiai, kayak malu gitu. Kok gini, harusnya begini nih gitu, harusnya begini nih gitu. Tapi
katanya Bu Mufidah bagus kok, enak gitu di penjelasannya enak gitu. Jadi kita pakai Bu Mufidah lagi gitu katanya. Nah, jadi dari situ saya tergambar gimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik lah untuk dinikmati oleh mahasiswa dengan waktu sesingkat-singkatnya, tetapi hasilnya itu bagus gitu ya, hasilnya tuh mendasar gitulah, atau mungkin sistematis gitu ya materinya. Hanya saja memang dalam video yang saya terima, dalam video yang diproduksi oleh perusahaan tersebut tuh memang dibatasi waktunya Pak Kiai. Kalau nggak salah itu maksimal hanya 7 menit, tetapi dibuat timeline. Jadi ada timelinenya, nanti saya menjelaskan apa seperti itu. Nah, jadi dari pengalaman itu saya juga tertarik untuk membuat TikTok justru karena memang TikTok itu kan seperti antitesa dari YouTube ya, karena kalau YouTube itu banyak orang beralih ke TikTok. Kenapa? Karena salah satu kelemahan YouTube itu adalah durasinya terlalu lama dan itu membosankan. Sehingga kemudian TikTok lahir dengan wajah baru yang menggabungkan metode video, ya audio, visual dan juga tekstual ya, ada narasinya. Nah, sehingga saya baru mencoba mempelajari fitur-fiturnya Pak Kiai di TikTok itu. Alhamdulillah sudah membuat video, tapi videonya itu tentang gimana sih sisi lain seorang dosen gitu. Videonya lucu-lucuan gitu Pak Kiai. Jadi kalau dosen kan kesannya kalau di mata mahasiswa ya, itu selalu berwibawa, kemudian memberikan positive vibes gitu ya, apa yang bisa saya bantu gitu. Padahal sisi lain dosen pada saat UAS ya, dosen tuh juga tengah mati gitu ngoreksi tugas mahasiswa untuk merilis tugas. Nah, saya baru buat beberapa video yang ya alhamdulillah banyak yang view juga di TikTok. Cuman saya tidak bisa men-share Pak Kiai karena lagi pakai YouTube, lagi pakai handphone gitu, nggak bawa laptop nih. Nah, jadi tapi kedepannya saya berencana untuk membuat video di TikTok itu untuk lebih konten lebih yang bisa digunakan oleh mahasiswa dengan durasi yang singkat, kemudian materi itu sangat kompleks, tetapi mahasiswa itu dapat menikmati media pembelajaran itu dengan cara yang santai. Mungkin itu saja Pak Kiai yang bisa saya bagi sedikit. Terima kasih. Ya, makasih Bu Mufidah. Kalau dari pengalaman membuat media pembelajaran yang telah selama ini berlangsung Bu ya, itu ada nggak Bu yang relevan dengan konten bahan ajar yang selama di kampus ini ajarkan gitu ya? Kalau ada kan gampang, tinggal recall saja Bu ya, kira-kira ya. Tinggal mengkonversi dalam bentuk TikTok barangkali. Jadi nanti poinnya gini Bu, poinnya sama dengan lainnya, bahwa video interaktif yang nanti akan menjadi bahan kami sebagai pendamping adalah yang benar-benar relevan dengan rencana pembelajaran semester yang kemarin kita buat gitu ya Bu ya. Semoga lancar, nanti dalam 3 hari insya Allah produknya ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Tadi saya lihat Bu Putri sudah siap tadi. Apakah Bu Putri bisa mendengar suara saya? Silakan Bu Putri. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Arif. Kebetulan saya juga udah pernah ya Pak Arif bikin YouTube channel, cuma masih sedikit banget viewernya, masih sedikit juga video-videonya karena banyak materi-materi pembelajaran yang saya buat itu lebih banyak saya simpan di Drive aja. Jadi mahasiswa pada saat akan mengakses video pembelajaran itu saya arahkan ke Google Drive gitu, jadi nggak ke YouTube.
Contoh misalnya, bisa di-share barangkali, Bu Putri. ya sebentar, saya buka dulu ya Pak, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi pada saat saya Muncul. Belum muncul? ya, belum ya? Sebentar. Belum. Mantap. Oke, sudah terlihat ini. Karya ini udah sebenar ini. Ya, ini. Ini sebentar kok, nah ini dia. Jadi karena memang saya belum begitu pro bikin video, jadi cuma seperti ini aja sih Pak videonya. Hanya PPT dan penjelasan materinya aja. Oke. Jadi memang setiap bab ini saya buatkan materinya. Sebenarnya memang bisa diupload di YouTube, cuma memang belum pede. Takutnya ada kesalahan atau gimana. Jadi saya belum berani dan hanya nge-share ke mahasiswa pada saat dibutuhkan aja. Oke. Berarti hampir setiap materi atau bahan ajar disiapkan seperti ini ya Bu ya? Siapkan videonya. Oke. Kalau untuk ini sebenarnya udah bisa belum Pak? Nanti diupload di di tugas. Mungkin nanti dipilih. Satu ya. Bisa Bu, ini termasuk salah satu yang disarankan. Nah, ini kalau audionya ada nggak Bu? Ya, ada. Ada. Jadi antara yang terlihat, yang terdengar, syukur-syukur ada integrasi antara sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang terdengar itu ya. How is? Oke. Saya kira ini termasuk. Kalau ada PR silahkan. Allahumma teori psikoanalisis. Ya, di pertemuan lalu, di pertemuan keempat, kita telah membahas sejarah. Pak, ada suaranya? Oke, suaranya terdengar. Saya kira ini salah satu yang termasuk yang relevan dengan yang dimaksudkan hari ini Bu Putri. Oke, bisa dipilih nanti salah satu di antaranya untuk tapi pilih yang paling relevan dengan materi yang menjadi bahan ajar waktu kemarin menyusun RPS gitu ya Bu Putri ya? Ya, baik Pak. Jadi ya kita pilih yang sesuai dengan RPS ya Pak. Betul. Untuk materi video pembelajaran ini harus ditampilkan wajah kita nggak sih Pak? Mohon maaf. Tidak harus Bu, tidak harus. Penting nanti secara keterangan video ini misalnya ya berisi materi apa, kemudian digunakan untuk pembelajaran materi apa begitu ya, pada pertemuan berapa, itu semacam keterangan begitu saya kira cukup penting untuk dimunculkan Ibu ya. Pak mungkin itu aja materi pembelajaran yang bisa saya share. Mohon maaf Pak. Baik Bu Putri, terima kasih. Saya kira yang ditunjukkan Bu Putri saya kira sudah menunjukkan
apa yang dimaksudkan, apa yang diperlukan dalam video interaktif yang kali ini kita bahas begitu ya. Terima kasih Bu Putri. Pak Wawan sepertinya sudah kembali hadir. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Pak Wawan, ini kalau mata kuliah filsafat itu seperti apa? Silakan Pak. Nah, justru itu saya mau tanya Pak. Nah, jadi mata kuliah saya kan ilmu kalam. Nah, saya memberi terjemahan teks saya kepada mahasiswa. Ada terjemahan kitab gitu saya kasih kepada mereka. Kemudian juga saya kasih pertanyaan pemandu untuk memahami teks itu. Nah, sebenarnya sudah bisa termasuk media pembelajaran ya Pak ya? Iya. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya di PKDP ini kan, tapi kami kan masih diminta untuk buat video Pak ya. Nah, jadi di dalam video itu nanti saya bercerita tentang bagaimana saya menggunakan teks itu, pertanyaan pemandunya, bagaimana saya akan mendiskusikan teks itu, atau saya di video itu langsung menjelaskan isi teks agar bisa digunakan oleh mahasiswa gitu Pak. Jadi sebenarnya semacam kita ngajar di situ di video itu gitu. Nah, jadi yang saya masih bingung maksudnya video itu deskripsi bahan pembelajaran atau sebenarnya kita menyampaikan perkuliahan gitu sebenarnya. Oke. Ini kalau bermula dari pengertian dasar media itu memang pengertian dasarnya adalah saluran. Jadi saluran yang menjembatani pedagogi materi subjek yang kita siapkan sehingga akan tersalur secara efektif kepada mahasiswa. Nah, dari pengertian itu saya bayangkan kalau filsafat Pak ya, umpama Pak Wawan lalu membuat semacam kuis interaktif gitu ya, karena emang materi filsafat tentu berbeda karakternya dengan misalnya sosiologi yang memang empirik gitu ya. Karena filsafat kan relatif abstrak ya Pak Wawan ya. Maka saya bayangkan, karena saya belum pernah atau ini baru mau mengajarkan filsafat sejarah. Nah, saya sekarang sedang menyiapkan kuis interaktif Pak yang saya lakukan ya. Walaupun belum selesai. Jadi saya pilih, nah, makanya peta konsep yang kemarin sempat kita singgung itu semacam peta kita ambil konsep-konsep terpenting dari mata kuliah kita, dan konsep itu mungkin saling berkaitan satu sama lain, semacam pohon silsilah begitu. Anggaplah berangkat dari peta konsep itu, lalu kita kembangkan semacam video interaktif, kuis interaktif. Ini kalau saya coba begitu Pak. Nah, mungkin Pak Wawan boleh nanti mencoba membuat yang berbeda, bukan dalam bentuk YouTube atau dalam bentuk yang lain, tapi mungkin lebih khas dengan membuat kuis interaktif. Jadi dari konsep kita munculkan pertanyaan, lalu dari pertanyaan itu nanti akan menggugah, walaupun ini secara virtual misalnya, bisa menggugah respon. Nanti tentu kita akan share pada anak-anak ya. Nah, pada waktu yang tidak langsung, jadi kita bukan tetap buka langsung, tetapi mereka bisa di tempat masing-masing, bisa buka kapan saja. Kita berikan waktu untuk menagih respon mereka, dan nanti akan kita review ketika sudah di kelas. Mungkin kalau seperti itu yang saya bayangkan Pak Wan. Mungkin tema-tema yang paling substantif dari filsafat seperti apa kita bisa munculkan sebagai dalam bentuk kuis gitu ya. Itu nanti benar-benar Pak Wawan yang paham ini. Ya, khawatirnya kalau saya membuat di video itu saya menyampaikan materi untuk pertemuan kedua misalnya, saya khawatirnya sama dengan video pembelajaran yang akan datang gitu Pak, tugas berikutnya di OJS ini. Iya. Itu jadi ya,
Saya jadi ngeblur Mas, ini mau buat apa? Kembali kalau yang saya sedang coba ini kemarin semacam kuis gitu ya. Kuis, jadi kita siapkan semacam pertanyaan. Pertanyaan itu kalau kita mengikuti atau mengacu pada konstruk soal gitu ya, memang ada stimulusnya. Stimulus itu berarti semacam ancaman yang memantik nalar berjalan gitu ya. Kita siapkan stimulusnya, tapi stimulus itu kan sangat, nuansanya kan sangat filsafat, karena kan memang kuliah kita filsafat. Lalu kita siapkan stemnya. Stem itu semacam perintah dari yang beranjak dari stimulus, perintah kepada mahasiswa agar dia menyiapkan jawabannya dan memberikan jawabannya. Jadi stimulus kita siapkan, lalu stemnya atau perintahnya kita siapkan, kemudian dari stimulus dan stem itu kita menunggu seperti apa respon mahasiswa terkait dengan stimulus dan stem yang kita siapkan. Jadi mungkin ini yang terbayang oleh saya, bukan bisa juga kalau misalnya seperti Bu Putri tadi, itu juga bisa, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba bentuk lain, yaitu kuis interaktif. Ini salah satu alternatif ya Pak Wan ya. Nanti kalau dalam waktu 1, 2, 3 hari Pak Wan punya ide lain yang berbeda ya, itu saya kira lebih kita tunggu lagi. Baik Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Baik Pak Wawan. Saya lanjutkan pada Pak Faris ini. Pak Faris kemarin terakhir jam 11, sekarang monggo Pak Faris untuk berbagi tentang media yang selama ini Pak Faris telah lakukan atau yang akan dilakukan oleh Pak Faris. Silakan Pak. Halo ya. Ya Pak Kiai Arif. Ya mungkin kalau saya memang belum profesional lah kalau dalam konteks pemanfaatan teknologi, dalam artian mungkin seperti Pak Robi atau Pak Ahmadi gitu ya dalam dakwah gitu. Jadi saya sebenarnya sudah seringkali diajak untuk konten buat YouTube gitu. Cuman kayaknya belum sempat aja begitu, belum sempat, sehingga cuman sama seperti apa yang tadi disampaikan Bu Mufidah begitu, karena kebetulan ada di satu proyek yang sama gitu dengan kerjasama dengan salah satu platform online untuk sebenarnya dia bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi gitu untuk menyediakan materi pembelajaran yang ada di e-learningnya gitu ya. Cuman memang karena itu kaitannya konfidensial gitu, karena kita di dalam kontraknya itu tidak bisa, jadi ya hanya melihat sekilas saja. Artinya saya membuat misalnya materi, lalu kemudian dari materi itu kita rekaman di sebuah studio, jadi ada PPT-nya, lalu kemudian misalnya kalau kita mau input di dalam PPT itu misalnya ada video yang berkaitan dengan topik pembelajaran, lalu kemudian di situ memang tidak ada gambar saya atau media saya, tetapi hanya ada suaranya saja. Cuman medianya ada PPT-nya, misalnya video kita mau upload misalnya tutorial atau melihat situasi kondisi di suatu daerah berkaitan dengan realitas yang terjadi di misalnya suatu mata kuliah, satu topik perkuliahan itu gitu. Nah, tetapi karena itu tadi sifatnya konfidensial, sehingga karena kaitan dengan kontrak jadi tidak bisa di-share gitu, dan kemudian juga kami pun juga nggak punya arsipnya gitu. Cuman kalau PPT-nya punya dari hasil editingnya gitu, rekaman suaranya, lalu kemudian lain-lainnya gitu. Nah, saya coba-coba
cari gitu ya, saya tahu misalnya perguruan tinggi yang bekerja sama dengan salah satu platform online itu misalnya ya sebut saja misalnya pintar.co gitu ya. Nah, itu salah satu lembaga penyedia konten gitu, media pembelajaran yang ya di situ jadi nanti mungkin dosen visit langsungnya ya hanya mengacu ke media pembelajaran yang dibuat oleh dosen kontennya begitu. Nah, jadi untuk merangsang itu, cuman karena itu tadi saya nggak punya arsip dan juga saya cek di platform e-learningnya misalnya kampus yang bekerja sama itu ya ternyata nggak ada juga gitu. Jadi itu mungkin ya sebegitu protektifnya begitu kan. Nah cuman kalau di YouTube memang nggak ada nih, saya belum ada begitu. Cuman kalau di selama ini mungkin metodenya saya memanfaatkan dengan misalnya saya membuat PowerPoint lalu kemudian merefer ke artikel misalnya tulisan saya misalnya atau kemudian ada video yang berkaitan dengan topik yang lagi kita bahas lalu kemudian kita tonton di dalam sebuah materi pembelajaran itu dan kemudian diinformasikan kepada mahasiswa gitu di dalam perkuliahan lalu kemudian mereka menanggapi untuk kemudian memberikan catatan gitu ya atau sinopsis atas topik misalnya video itu gitu. Mungkin itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak Faris, memang secara teori ya ini untuk semuanya media interaktif ini boleh teks yang didesain sebegitu rupa itu boleh ya, boleh juga tentang kalau kita punya infografis ini juga bisa didesain menjadi dipilih kemudian diedit menjadi media interaktif itu boleh. Kemudian kalau mau video juga itu yang tadi sepanjang tadi kita bahas dan saya kira nanti insya Allah banyak bentuk yang bisa kita kreasi sehingga kita memiliki media interaktif yang khas sesuai dengan materi, sesuai dengan karakternya juga, sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Jadi insya Allah nanti Pak Faris dalam waktu 1-2-3 hari insya Allah nanti kita tunggu seperti apakah media yang bakal dihasilkan gitu ya Pak Faris ya. Nih mohon izin Pak Kiai ada mau ditanya sedikit kalau misalnya tadi seumpama ilustrasinya kayak yang tadi saya sampaikan. Nah itu apakah misalnya bisa dibuat menjadi satu narasi tugas yang video pembelajaran itu? Karena kan kebetulan gini kalau YouTube itu kan misalnya live bisa langsung gitu. Kalau misalnya ya karena itu kan meninggalkan jejak digital sebenarnya gitu kan. Jejak digital yang kalau misalnya orang tidak punya sedikit ilmu yang berkaitan dengan editing konten gitu ya. Itu praktis akan menyita waktu gitu. Sehingga oleh karenanya karena saya ya agak berhati-hati begitu dengan media ya karena kan itu transparan gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti ngeditnya gitu, kalau cuma sebatas bikin konten, tapi kalau misalnya kayak PPT lalu kemudian ada film, audio, video yang kemudian ada topik kaitan dengan topik pembelajaran lalu kita insert ke dalam sebuah media pembelajaran apakah itu PPT atau infografis gitu kan. Nah itu apakah bisa termasuk begitu? Termasuk Pak. Bisa Pak. Nah, itu kan sudah kelihatan ada integrasinya, ada modifikasinya Pak ya. Nah, paling nanti kalau bisa ada statement yang secara teori kita sebut dengan STEM itu Pak ya. Ada statement semacam perintah kepada peserta didik, pada mahasiswa, perintah tertentu sehingga memanggil kesadaran mereka untuk mereaksi atau merespon. Itu paling poin yang penting karena interaktif Pak ya. Jadi anggap saja yang tadi Pak Faris siapkan itu menjadi sebagai stimulusnya gitu ya. Stimulus yang di dalamnya ada kontennya, lalu nanti disiapkan stemnya atau semacam yang tadi perintah untuk
untuk memberikan respon gitu ya. Saya kira itu sudah termasuk Pak Faris ya. Siap. Baik Pak Faris, ini masih dua peserta, Pak Hilmi Muhammadi sama Bu Nurdiana Dewi. Pak Hilmi, bisa mendengar suara saya Pak Hilmi? Bisa Pak. Yeah. Monggo Pak, berbagi pengalaman membuat media dan rencana yang akan disiapkan untuk media interaktifnya. Monggo Pak Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Arif yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia. Sungguhnya saya ini masih belajar Pak, karena baru beralih ke dosen. Baru 3 semester ini. Saya lihat dari 14 topik yang akan kami ajukan, dan saya berencana membahas salah satu topik tentang sejarah Islam di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara. Terutama menyangkut aspek budaya dan keagamaan. Karena ini videonya nanti baru mau dibuat Pak. Baru. Kira-kira dalam 3 hari ini insya Allah menyangkut tema Islam, perkembangan Islam di Saudi Arabia, perkembangan Islam di Saudi Arabia, terutama pasca putra Raja Salman, perkembangan putra Raja Salman, yang tentu ada hal yang baru yang terkait dengan sejarah Islam di kawasan Asia Barat yang memberi inspirasi bagi kita semua. Videonya baru kami rencanakan untuk buat 3 hari ini insya Allah kami akan buat untuk menggambarkan keadaan di Saudi Arabia sekarang, keadaan mutakhir, keadaan Saudi Arabia. Jadi mohon maaf belum bisa kami tayangkan. Insya Allah kalau dalam 3 hari ke depan nanti kami bisa tayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hilmi Muhammadi, insya Allah dalam 3 hari nanti dibuat target. Rencana dalam bentuk video atau bentuk seperti apa Pak Hilmi? Video. Baik, insya Allah semoga lancar dalam 2-3 hari selesai, insya Allah optimis. Nanti kita tunggu hasilnya ya Pak Hilmi ya. Baik. Terima kasih Pak Hilmi. Ini terakhir Bu Nurdiana Dewi. Silakan Bu Nurdiana Dewi untuk berbagi pengalaman dan rencana media interaktifnya. Monggo Bu Dewi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Arif. Mohon maaf kalau untuk media mungkin insya Allah sih kurang lebih sama dengan Bu Putri ya. Jadi mohon maaf belum ada juga untuk YouTube. Nanti selanjutnya ya mungkin masih sebatas PPT, terus kemudian ada pengantar, ada audio dari saya untuk para mahasiswa. Nanti mungkin kalau untuk pembuatannya sebelum benar-benar jadi, apakah boleh sambil ini juga nanti Pak Dr. Arif? Misalkan masih kurangnya di mana atau perlu apa, apakah boleh dalam proses nanti ketika... Insya Allah Bu, ini kebetulan kan besok Sabtu Minggu nggak terlalu sibuk, jadi insya Allah. Kalau hari ID kayaknya luar biasa ini. Tapi kalau weekend insya Allah nanti insya Allah. Siap. Jadi rencana kombinasi antara PPT, kemudian ada semacam video tertentu yang relevan itu Bu ya, dikombinasikan itu ya Bu ya. Iya betul. Kalau untuk kuis insertnya bagaimana ya itu Pak Dr. Arif? Kalau
mungkin lebih ke ini ya, di luar ininya juga ya, di luar videonya ya. Ya, beberapa teman yang di bahasa Arab, bahasa Inggris, saya pernah lihat itu ada semacam kuis ya, kuis interaktif. Saya juga belum bisa bikin karena sepertinya ada aplikasinya ya. Tetapi ini hanya informasi saja. Ternyata ada model kuis yang ternyata dikemas sebegitu rupa sehingga menjadi berfungsi sebagai media pembelajaran. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh karena memang belum pernah bikin itu ya Bu ya. Tapi nanti insya Allah pelan-pelan kita coba carikan contoh yang pernah dibuat oleh teman dalam bidang bahasa itu ya Bu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Arif. Baik Bu Nurdiana Dewi, insya Allah boleh saya simpulkan bahwa insya Allah ini melengkapi status kita sebagai dosen yang profesional, yang bakal insya Allah ini bakal memperoleh sertifikat pendidik begitu ya. Itu selain ditunjukkan dengan profesional dalam bidang menyusun persiapan pembelajaran semester gitu ya. Kemarin alhamdulillah saya menunggu perbaikan, tetapi dari RPS kemarin saya sudah bisa bayangkan insya Allah dari 10 peserta ini menurut saya sih oke. Tinggal nanti saya cek perbaikannya. Kalau dicek posisinya oke, berarti clear, kita sudah melewati fase untuk menunjukkan RPS yang baik. Lalu kali ini tentu nanti saya juga ingin melihat seperti apakah media yang kita kreasi, karena salah satu ciri, salah satu indikator yang perlu yang menjadi poin untuk penilaian adalah bagaimana kita bisa dan terbiasa untuk menggunakan media pembelajaran. Kali ini khusus adalah media interaktif. Insya Allah ini kita sedang menuju ke situ. Beberapa dari peserta di kelas kita ini, alhamdulillah cukup progresif ya. Beberapa dari teman kita, alhamdulillah ini saya kira yang lainnya sama. Untuk Pak Wawan, Pak Ilmi, kemudian Bu Nurdiana, insya Allah sudah saya lihat ada rencana itu ya. Tinggal nanti hasilnya kayak apa, kita tunggu dalam 1, 2, 3 hari ke depan. Bapak Ibu, saya kira kali ini kita sudahi sampai di sini ya. Selamat bekerja, menyongsong hari Sabtu Minggu. Senin kita sudah akan melihat kembali. Semoga tetap semangat, selalu sehat. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kita tutup bersama-sama. Terima kasih Pak Dr. Arif. Alhamdulillah. Barakallahu. Hayyakumullah. Pak Eja silakan nyanyi. Mangga. Mesra. Qasidah nyampe juga. Hanya dia. Bener itu rumah. Dia mikirin video dia. Udah nyanyi. Kita langsung besok perintahkan mahasiswa datang ke ruang prodi ya gitu. Ini materinya ya gitu. Kita punya pasukan. Maka semua, ayo selamat Oke, selamat. Iya, Mami. Assalamualaikum. Ya, doanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.